I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Kita lihat selengkapnya. Selamat siang adik-adik. Ya, kita bertemu lagi pada pertemuan kita yang ketiga dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, jadi di sini Ibu mau absensi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, jadi hadir semua ya hari ini. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi hari ini topik pembelajaran kita yaitu tentang kreativitas menulis cerita pendek. Di sini ada yang tahu apa itu cerita pendek? Atau yang biasa disebut dengan cerpen. Tentunya kalian sudah pernah belajar pada waktu SMP. Kalian sudah pernah dapat materi tentang cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang tidak panjang. Oke, baik. Jawabannya sudah betul. Tapi kakak mau menjelaskan lebih dalam lagi apa itu cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi atau karangan tidak nyata yang hanya berfokus pada satu konflik atau masalah saja dan bisa dibaca selesai hanya dalam sekali duduk atau tidak sampai 1 jam untuk membacanya. Sudah bisa dipahami apa itu cerpen? Sudah, Bu. Ya, kita lanjut lagi pada ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu panjang tulisan singkat. Jadi panjang tulisan singkat itu yang dimaksud ini adalah cerpen itu di dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata di dalamnya, tidak seperti novel. Dan yang kedua itu hanya satu alur cerita. Yang ketiga tokohnya sedikit. Yang keempat terjadi dalam satu waktu dan tempat. Yang kelima fokus pada satu konflik. Dan yang keenam itu kesan langsung terasa. Pasti setiap pembaca cerpen itu dia mudah pahami apa isi dari cerpen. Oke. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut lagi pada unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi unsur-unsur pembangun cerpen itu ada 2. Yang pertama itu unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Jadi di dalam unsur intrinsik itu ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur intrinsik itu ada latar belakang penulis dan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama itu kita menentukan tema. Yang kedua buat kerangka cerita. Yang ketiga kembangkan menjadi sebuah cerita. Dan yang keempat gunakan bahasa menarik. Jadi gunakan bahasa yang menarik itu gunanya itu agar pembaca cerpen itu tidak bosan. Karena membaca itu kebanyakan itu gampang bosan. Jadi kita harus menggunakan cara yang menarik agar pembaca itu tidak bosan. Dan yang kelima, revisi atau perbaiki. Oke, jadi sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik. Bagaimana cara menuangkan imajinasi dan pengalaman menjadi sebuah cerita yang menarik? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Mengingat dan membayangkan pengalaman saya. Oke, jawabannya sudah betul. Jadi jawaban dari Rehan tadi kita harus berimajinasi. Ya betul, itu berimajinasi itu sangat sangat
utama untuk membuat cerita menjadi menarik. Jadi, bagaimana cara menuangkan imajinasi dan pengalaman menjadi cerita menarik itu? Kita harus menggabungkan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Di sini kakak memberikan contoh seperti aku bersepeda di malam hari. Itu bagian dari yang nyata. Dan yang tidak nyata, tiba-tiba ada hantu. Ya, itu contoh dari yang tidak nyata. Dan itu digabungkan menjadi sebuah yang menarik. Kan? Ya. Jadi ada juga kita bisa menggunakan kata-kata yang menarik dan indah. Ada juga seperti kita itu berimajinasi seolah-olah itu kita yang nyata dalam imajinasi kita tersebut. Pasti itu ceritanya jadi menarik. Oke. Jawabannya tadi sudah baik. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, baik. Jadi di sini kakak mau memberikan tugas atau proyek kepada adik-adik. Sebelum kakak menjelaskan apa isi tugasnya atau proyeknya, di sini kakak mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Boleh? Boleh. Oke, jadi semua sudah dapat kelompoknya. Sudah. Di sini. Jadi kakak mau menjelaskan apa isi tugasnya. Jadi isi tugasnya itu kakak mau minta adik-adik itu membuat suatu cerpen sesuai dengan langkah-langkah menulis cerpen seperti yang kakak sudah jelaskan tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa Kak. Bagaimana cara penilaiannya? Oke, jadi penilaiannya itu kakak mau menilai kalian bagaimana kalian membuat suatu cerpen yang menarik. Jadi kalian harus menentukan tema yang menarik. Jadi siapa temanya yang menarik, tentu nilainya bagus. Dan juga struktur alur ceritanya itu baik. Ada awal, tengah, dan akhir. Mungkin itu saja. Satu lagi, pada waktu presentasinya, pada waktu membacanya itu sesuai dengan ketepatan kata begitu. Oke. Sudah dipahami tugasnya? Sudah. Oke. Dan berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita menutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Di sini pembelajaran kita telah berakhir. Kakak mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk adik-adik sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.